Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana konfigurasi IP address dan konfigurasi internet gateway pada Debian 10. Jadi pada video sebelumnya kita sudah menginstalasi Debian 10 sampai halaman login. Kemudian pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana konfigurasi IP address-nya. Nah, silahkan disimak video ini dengan sebaik-baiknya. Jadi silahkan login terlebih dahulu ke Debian-nya. Jadi kita masuk menggunakan akun root. Nah, kemudian untuk konfigurasi IP address-nya, untuk melihat interface-nya itu kita bisa menggunakan perintah IP spasi A. Nah, yang perlu kalian catat adalah di bagian interface kedua dan ketiga. Untuk interface yang kedua itu adalah namanya adalah ENP0S3. Kemudian yang ketiga adalah interface ketiga adalah ENP0S8. Nah, kedua interface itu yang nantinya kita akan konfigurasi IP address-nya. Lalu untuk apa itu interface yang ada dua interface? Nah, interface yang pertama adalah digunakan Debian untuk terkoneksi ke internet. Kemudian yang LAN berikutnya itu digunakan untuk koneksi ke klien. Jadi ketika Debian ini sudah mendapatkan koneksi internet, maka Debian ini bisa share internet ke kliennya atau yang biasa disebut dengan internet gateway. Nah, nanti kita bisa setting agar klien juga bisa terkoneksi dengan internet. Oke, langkah konfigurasinya adalah kita masuk ke interface network, yaitu dengan cara mengetikkan nano /etc/network/interface. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian ini kita tuliskan allow hotplug ENP0S3. Jadi ENP0S3. Nah, ini untuk digunakan untuk internet. Addressnya adalah disesuaikan dengan koneksi ke internetnya, IP-nya berapa. Untuk di sini kita menggunakan IP 192.168 kemudian 43.10. Kemudian subnet mask-nya netmask default ya 255.255.0. Kemudian gateway. Nah, gateway-nya ini kita isikan 192.168.43.1. Nah, kemudian agar bisa terkoneksi dengan internet, kita perlu memasukkan DNS server, DNS strip server. Itu kita ketikkan 192.168.43.1. Nah, ini konfigurasi untuk interface yang pertama. Kemudian kita deklarasikan untuk interface yang kedua. Kita ketikkan lagi allow hotplug ENP0S8 ya tadi. Kemudian addressnya adalah misalnya kita menggunakan 192.168.50.1. Nih. Kemudian netmasknya kita default 255.255.255.0. Nah, seperti ini konfigurasi IP-nya sudah selesai. Kita simpan. Caranya adalah dengan
menekan CTRL plus O, kemudian enter. Nah, untuk keluar adalah CTRL plus X. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus merestart networknya dengan cara /etc/init.d networking restart. Jadi /etc/init.d /etc/init.d/networking restart spasi restart, kita enter. Nah, di sini ada violet. Violet itu berarti settingan yang ada di konfigurasi tadi itu bermasalah. Nah, kita perlu cek lagi. Kita masuk ke interface-nya dengan menggunakan nano spasi /etc spasi network /interface. Kita cek satu-satu apakah ada yang salah atau tidak. Allo hotplug enp0s3. Nah, di sini masih ada yang keliru, kurang. Di bagian bawah allo itu kita deklarasikan dengan menambahkan eface. Nah, eface enp0s3 init static. Kalau nanti DHCP itu bisa kalian pilih init spasi DHCP, kalau statis kalian pilih init statis. Kemudian yang bagian bawah juga eface enp0s8 init static. Oke, kita simpan lagi, kemudian kita restart. Nah, sudah oke, berarti sudah berhasil. Kemudian kita cek dengan menggunakan IP spasi A, apakah sudah muncul. Nah, ketika di sini belum muncul IP-nya, maka kita perlu up interface-nya. Ini dengan cara if up, kemudian interface-nya namanya apa? enp0s3. Nah, kemudian yang kedua adalah yang if up enp0s8. Nah, ini kemudian kita cek lagi IP spasi A. Nah, di situ sudah muncul IP-nya 192.168.43.10 untuk yang enp0s3. Untuk enp0s8 itu 192.168.50.1 misalnya. Kemudian subnet masknya default 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.50.1 atau ini adalah IP dari interface router mikrotik yang mengarah ke klien. DNS servernya kita gunakan 192.168.50.1. Nah, kita klik OK. Nah, ini statusnya adalah sudah terkoneksi. Kita cek terlebih dahulu dengan perintah ping. Kita masuk start cmd, kemudian kita ping ke IP servernya 192.168.50.1. Nah, klien ini sudah terkoneksi ke Debian-nya atau servernya. Lalu apakah kliennya ini juga sudah terkoneksi ke internet? Mari kita cek. Kita ping ke google.com. Nah, ternyata di situ masih belum bisa terkoneksi. Kenapa belum terkoneksi? Karena kita belum setting internet gateway-nya. Jadi kita belum setting
NAT IP tablesnya. Nah, untuk konfigurasi internet gateway-nya, langkahnya adalah kita masuk ke Debian, kemudian langkah untuk settingnya adalah kita ketikkan nano spasi slash etc slash sysctl.conf. Nah, seperti ini ya, sysctl.conf. Nah, cari bagian net.ip versi 4. Nah, di sini ya, net.ip v4.ip underscore forward sama dengan 1. Itu silahkan uncomment atau hilangkan tanda pagarnya, kemudian simpan. Nah, untuk mengecek apakah uncommentnya sudah hilang, sudah kita hilangkan pagarnya, adalah dengan mengetikkan sysctl main spasi main p, nanti sudah akan muncul. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan rule NAT-nya. Caranya adalah dengan mengetikkan IP tables min t NAT min a, kemudian post routing, kemudian spasi min o, outputnya adalah enp0s3 min g masquerade. Nah, ternyata ada yang salah, enp0s3 min g kecil. Jadi kalau di Linux itu case sensitif. Nah, ini sudah IP tables maintain NAT. Untuk mengeceknya adalah dengan mengetikkan IP tables maintain NAT min L, L saja, min L besar ya. Nah, masquerade all anywhere. Nah, kita cek di kliennya apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Kita masuk ke Mozilla, kemudian setelah itu kita restart networknya, yaitu dengan cara /etc kemudian /init.d/networking restart. Nah, kita cek IPA nya apakah hilang. Kalau hilang, kita up lagi, if up enp0s3, if up enp0s8. Kita cek ke kliennya apakah sudah terhubung atau belum. Kita ping ke Google. Nah, ternyata sudah reply. Kita cek untuk browsing, misalnya Google Meet. Nah, ternyata sudah terkoneksi. Artinya proses NAT tadi sudah berjalan dengan baik. Nah, begitulah cara konfigurasi IP address dan internet gateway pada Debian 10. Nah, untuk video kali ini
Saya cukupkan sekian. Untuk video selanjutnya adalah kita akan membahas tentang DHCP server pada Debian 10. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan like-nya untuk video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar di video kali ini. Oke, saya akhiri. Kita ketemu ke video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.